AS dan ICP, Atomic Absorption Spectrophotometry. Ini adalah contoh gambar AS. Pengertiannya yaitu suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan, absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Fungsinya yaitu digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan dalam berbagai contoh seperti air, tanah, makanan, kosmetika, farmasi, dan tanaman. Prinsipnya itu dengan memecah molekul sampel menjadi atom-atom menggunakan air atau listrik. Kemudian atom-atom tersebut dalam keadaan dasar dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya sehingga tereksitasi. Selanjutnya itu ada bagian-bagian AS. Yang pertama ada hollow cathode cap lamp, yaitu sumber cahaya pada AS. Yang kedua ada coupler untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu katoda yang menyala. Yang ketiga ada burner, alat di mana campuran gas atau bahan bakar dan oksida dinyalakan dalam nyala yang bersuhu tinggi, itulah terjadi atom-atom pembentukan analit yang akan diukur. Selanjutnya ada monochromator untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Selanjutnya ada focusing convex lens, itu memfokuskan sinar terkolimasi dari sumber cahaya ke serat silika yang menyatu. Selanjutnya ada photocell, itu berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diserap oleh atom saat melewati sampel. Selanjutnya itu detektor, jenis photomultiplier tube yang jauh lebih peka daripada phototube biasa dan responnya juga sangat cepat. Fungsinya untuk mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Selanjutnya itu ada cara penggunaan. Yang pertama ada preanalitik untuk dilakukan preparasi sampel dan deret larutan. Di sini membuat standar preparasi sampel. Setelah standar dan preparasi sampel jadi, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua itu analitik, itu di sini akan diukur belangko, standar, dan sampelnya. Nah, yang ketiga itu ada pasca analitik, yaitu dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, PME, pencantuman nilai rujukan, batas baku mutu, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan. Kalibrasinya itu dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya, umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Kalibrasi melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Selanjutnya yaitu troubleshooting. Yang pertama itu ada interferensi non-spektral, itu terdiri dari 3, yaitu interferensi matriks, interferensi kimia, dan interferensi ionisasi. Yang kedua yaitu ada interferensi spektral, terdiri dari gangguan sentral atau spektral. Pengamatan data hasil AS menggunakan instrumen AS melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AS menganut hukum Lambert-Beer sama dengan spektrophotometri UV-Vis. Selanjutnya ada Inductively Complete Plasma atau ICP. Ini adalah contoh gambar ICP. Pengertian ICP yaitu suatu metode yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi unsur. Cara penggunaannya itu yang pertama ada preparasi sampel, kedua introduksi sampel, ketiga pengukuran, dan keempat keuntungan dan keterbatasan. Bagian-bagian ICP yang pertama ada argon, yang kedua ada sampel, ada pump, ada nebulizer, spray chamber, radio frequency generator, ICP torch, ada transfer optik, microprocessor, and electronic. Kalibrasinya ada 2 cara, yaitu ada kalibrasi detektor dan yang kedua yaitu ada kalibrasi instrumen. Meliputi presisi yang buruk, carry over, drive, beras deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP perlu dilakukan perawatan preventif secara teratur, seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tubing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tubing. Selanjutnya itu ada pengamatan data hasil ICP dengan memperhatikan konsentrasi unsur sampel. Proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data
dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam. Terima kasih.